Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Sugiarto. Di sini untuk judul skripsi yang akan saya ambil itu adalah tentang penerapan multimedia pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12 MA Nurul Quran Majenang. Yang pertama kita langsung untuk ke latar belakang masalah. Jadi untuk latar belakang masalah di sini pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif belum sepenuhnya terlaksana. Mutu pembelajaran menjadi rendah ketika para guru hanya terpaku pada media pembelajaran yang konvensional tanpa ada kreativitas untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut secara inovatif. Sehingga hal tersebut membuat siswa menjadi bosan dan tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Media pembelajaran sangat penting digunakan dalam pembelajaran karena setidaknya masih lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa akan lebih antusias dalam proses pembelajaran apabila menggunakan media yang baru bagi mereka. Terus kemudian yang kedua di sini identifikasi masalah. Dan di sini itu ada dua. Yang pertama itu media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif sehingga motivasi belajar siswa rendah. Terus yang kedua, kurangnya penggunaan multimedia interaktif berbasis komputer dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan konsep materi yang diajarkan. Terus untuk selanjutnya di sini pembatasan masalah yang saya catat di sini adalah pada penelitian ini pembatasan masalah yang ada hanya dibatasi pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, multimedia yang digunakan adalah model tutorial. Terus kemudian rumusan masalah daripada penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dengan media pembelajaran. Terus yang kedua di sini, seberapa besar peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan dan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran multimedia dalam pembelajaran. Terus kemudian tujuan daripada penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dengan media pembelajaran. Terus yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan dan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran multimedia dalam pembelajaran. Terus di sini ada tentang definisi operasional. Yang pertama itu tentang multimedia interaktif. Sebenarnya apa itu multimedia interaktif? Jadi suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Itu menurut Daryanto tahun 2010. Terus yang kedua itu ada hasil belajar siswa. Jadi pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu menurut Nana Sujana tahun 2017. Terus kemudian di sini pengertian daripada multimedia pembelajaran. Jadi yang dimaksud
dengan multimedia jika ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu multi yang memiliki arti banyak atau lebih dari satu, dan media yang memiliki arti wadah atau alat. Jadi multimedia dapat diartikan sebagai transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berupa kata, gambar, video, musik, atau angka. Manfaat daripada multimedia pembelajaran. Di sini saya meminjam atau mencatat menurut Cecep Kustandi dan Bambang Sucipto tahun 2013, yaitu manfaat yang pertama dari multimedia pembelajaran adalah proses pembelajaran lebih menarik, interaktif. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas pembelajaran dapat dilakukan kapan dan di mana saja, dan sikap belajar pembelajar dapat ditingkatkan. Terus kemudian ada macam-macam multimedia pembelajaran. Menurut Daryanto tahun 2013 itu ada dua. Jadi yang pertama multimedia linier dan yang kedua multimedia interaktif. Yang linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya TV dan film. Terus kemudian yang kedua, yang multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain yang menunjang kegiatan pembelajaran. Terus kemudian kelebihan dari multimedia pembelajaran. Menurut Yudi Munadi tahun 2013, itu ada 3 kelebihan multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound yang menjadi satu kesatuan penyajian yang terintegrasi. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya, terutama mereka yang mempunyai tipe visual, auditif, kinestetik, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Terus setelah tadi multimedia pembelajaran, kemudian di sini ada pengertian hasil belajar. Menurut Nana Sujana tahun 2017 mengatakan, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar di sini itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi jasmaniah dan faktor psikologis, dan faktor eksternal itu meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Terus kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Berdasarkan identifikasi masalah yang dibahas sebelumnya, terdapat fenomena yang masih banyak peserta didik nilainya itu di bawah KKM, dan dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi masih rendah dikarenakan pemahaman yang masih kurang. Media pembelajaran yang ditetapkan oleh guru merupakan salah satu faktor eksternal dalam pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas guru untuk mendesain sebuah pengajaran yang mampu membuat siswa aktif dan memahami setiap materi.
Terakhir ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka akan dikemukakan suatu hipotesis sebagai suatu respon awal dilakukannya penelitian ini. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan multimedia pembelajaran dengan kelas yang menggunakan metode konvensional atau ceramah pada tes awal. Terus yang kemudian kedua, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan multimedia pembelajaran dengan kelas yang menggunakan metode konvensional atau ceramah pada tes akhir. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan multimedia pembelajaran dengan kelas yang menggunakan metode konvensional atau ceramah. Sekian pemaparan dari judul penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.